5, 4, 3, 2, 1. What a year it has been, menurut gue ini salah satu tahun yang sangat-sangat gila buat F&B industri di Indonesia. Pertama gue mau bilang terima kasih kepada semua tamu-tamu podcast yang ceritanya sangat-sangat amazing dan menginspirasi gue dan juga of course listener kita. You are always welcome in Ray Jensen Radio family. Lu punya 50 pisau di dapur nih. Oke, kita udah hitung kalau restoran tuh 2 minggu sekali diputar di asah. Pokoknya pisau lu harus tajam selalu supaya lu kerja efektif, cepet, serving apa semua cepet. Nah, saya selalu penasaran, Chef kan sudah keliling dunia. Kalau di luar Indonesia, Chef, apakah budaya bukbernya sampai segitunya? Tergantung kita kerja di mana, Ray. Kalau kita misalnya di Middle East, itu lebih intens lagi. Iya, pasti ya. Jualannya lebih intens lagi, yang namanya satu meja biasanya dijual cuman, misalnya contohnya ya, cuman $100, itu bisa sampai $1,000 untuk satu seat aja waktu buka puasa gitu. Tergantung di mana dan posisi mejanya di mana. Gak apa-apa, kamu jangan malu, yang penting itu kerja halal. Kamu kerja, duduk berdasi, duduk pakai dasi, digaji orang. Iya. Waktu juga yang menentukan orang. Betul. Kerja sendiri meskipun jualan pisang goreng, kamu gak usah berdasi, kamu mau pergi sewaktu-waktu bisa. Wih, ternyata tempe bagus banget nih. Tempe tuh kayak gabungan daging sapi level proteinnya, tapi gabungan juga sayur karena seratnya tinggi, vitamin mineralnya juga tinggi. Nah, cuman pas cerita ke teman-teman itu mereka gak percaya. Gue punya mimpi nih, suatu saat gue harus punya buku lah. Paling enggak buat setiap orang punya legacy dong, masing-masing. Buat legacy ya, lu. betul. Dan gue pengen apa yang sudah gue lakuin dari awal sebagai seorang tukang masak nih ya, ya lewat buku gitu aja. Ya, tanggapan pertama gede banget nih. Gila. Gua tahu, gua punya mimpi. Mimpi gua apa? Bangun restoran. Oke. One day I want to become the owner. Kita hidup harus punya mimpi, Ray. Harus, that's very Kalau important. nggak ada mimpi, kita kayak orang nggak ada tujuan aja. There is no vision. Tapi I know, balik ke Indonesia, gua mau bangun restoran. Entah itu sama siapapun partnernya. Puji Tuhan, sampai hari ini terkabul. Jamu itu sekarang lagi sedang diajukan nih untuk diakui sebagai warisan budaya tak benda untuk didaftarin dan diakui UNESCO. Iya dong, harus dong. Ya, in the process ya butuh doa dan semangat dari Pasti. semua energinya teman-teman. Level 405, hapus busnya berapa lama lagi ya? Snack berapa lama? Nggak nyampe semenit, plating. Waktu harus segera diorder makanannya. Kalau enggak kitchen ordernya bakal backup nih. Kita nggak bisa masak sekaligus 10 biji. Oh, udah 11. 11. 4, 3, 4. 4, 3, 4. Ini mau gimana sekarang? Bisa fokus gak pelan-pelan? Satu-satu, cek. Kita kelihatan jadi kayak orang gara-gara. Konsepnya adalah gitu, pokoknya gue bikin kopi enak, target market gue adalah orang Pluit, Pantai Mutiara, Muara Karang. Hanya itu aja konsentrasinya, gue bikin kopi enak, lu orang gak usah ke selatan cari kopi. Intinya itu dong, cari kopi, gak usah jauh-jauh, pokoknya Pluit. Jam 6-an, yang lain udah pada tutup, tapi cuma satu hall yang masih rame, hall alkohol, pada mau minum gratis di sini, termasuk gua. Ayo.
aku bikin tim tujuannya satu, menyukseskan acara KTT ASEAN, gitu, dan membanggakan Indonesia, negara kita gitu. Bayangin aja gini, gue gak pernah kerja sama si Freddy, gue gak pernah kerja sama yang lain. Dan yang gak ada ego kayak gini, kalau misalnya orang nih, siapa sih yang gak bangga untuk memasak untuk kepala negara? Itu semua kebanggaan. Saya orang Indonesia, kenapa saya gelagapan jawaban makanan Indonesia kan? Betul. Akhirnya disitulah saya belajar tentang makanan Indonesia di Belanda. Saya membuka buku di bawah bendera revolusinya Soekarno. Jadi di buku itu dikatakan kamu harus menjadi orang Indonesia dan kamu akan mengerti betapa besar Indonesia ketika kamu sudah di luar negeri. Sekarang gue fire Delta 9 1 beef lagi. Orang sekarang baru pegang cutil sudah bilang chef kan gitu. But that's the reality-nya gitu. Mereka nggak tahu bahwa bersusah payah untuk mencapai sesuatu itu perlu proses gitu, dan harus ada prosesnya. Semua nggak ada yang instan, nggak ada yang bisa langsung pop up jadi chef and then that's it. Even you born in the chef's family, you have to learn juga akan basic-basicnya gitu. Kalau kalian menuduh saya di nyogok, mau nyogok berapa sih? 1M, 2M, nggak mempan. Kalau 68M, baru ngobrol. Dan we'll talk. Baru kita ngobrol. 1M, 2M mau ngapain? Terus saya mau ngancurin karir saya di dunia F&B yang dari saya mulai tahun 98. Waktu gue kecil, popo gue, nenek gue tuh punya bakmi, namanya bakmi 123 yang dekat rumah. Nah, gue ingat waktu pulang sekolah itu dijemput, suka main di toko bakminya dia, bantu-bantu, ngiris-ngiris. Kita pengen bawa dari barat ke selatan itu udah jadi satu pembeda. Dan itu kita mau bawa sampai sebuah mangkoknya sih. Dari pemilihan ingredient, supplier, sampai semua perintilannya tuh. Cukup meyakinkan. Animonya lumayan besar dan orang-orang kayak, ih, bakmi ayam kampung di Jaksel, top. Regensen Radio Industri Night. Jadi kita pakai logo nanas ini sebagai simbol Regensen Radio Podcast. Jangan lupa subscribe ya Regensen Radio yang belum. Thank you very much. We'll see you next time.